membunuh. Aku minta maaf. Aku harus pergi dari hutan ini untuk menghindari siluman luwak itu. Dan aku berjanji, setelah semua misiku berhasil, aku akan kembali ke sini bersamamu. Aku punya jalan keluar buatmu. Kau serahkan teman siluman ularmu itu, dan kau kulepaskan. Sekarang saatnya. Maafkan aku, Ishan. Aku harus melakukan ini. Hah? Di mana ini? Di mana aku? Ishan. Kenapa aku di sini? Tolong jangan banyak bergerak dulu. Luka kamu cukup parah. Dan kamu ada di tempatku. Ini rumahku. Tadi kamu kecelakaan dan kebetulan dekat sama rumah aku. Jadi aku bawa ke sini untuk merawatmu. Hentikan. Kamu adalah siluman ular dan kamu sedang berusaha ingin membunuhku, Tidak, kan? Ishan. Aku mohon dengarkan aku. Dengarkan aku. Aku mohon dengar dulu. Dulu, suamiku, Mas Manu, dia sudah berkorban untuk menyelamatkanmu. Dulu memang aku dikuasai cintaku sama Mas Manu karena rohnya ada di tubuh kamu, Ishan. Tapi sekarang suamiku sudah benar-benar mati karena menyelamatkanmu. Dan aku merasa kamu itu suamiku. Karena itulah aku mengikutimu, karena roh Mas Manu ada di tubuh kamu. Dan aku ingin dia kembali karena sudah lama aku tidak bersamanya. Aku sangat merindukan suamiku. Jadi aku tetap mengikutimu datang padamu dan merasa kamu seperti dia dengan apa yang kulakukan. Tapi tiba-tiba dia sudah tiada. Mas Manu sudah tidak bersama denganku. Dan aku benar-benar minta maaf padamu, Ihsan. Hanya saja, aku menjadi gila karena aku benar-benar menginginkannya. Dan sekarang setelah dia tiada, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku minta maaf, Ishan. Aku tahu bahwa aku tidak berhak mendapatkan maafmu. Maksudku, aku tidak berhak mendapatkan itu. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak ingin kamu melupakanku. Yang aku mau, hanya aku bisa merawatmu sekarang. Aku mohon, aku hanya ingin merawatmu, Ishan. Dan aku ingin memulai hidup yang baru. Dan ingin melupakan masa laluku. Dan mencari pekerjaan. Dan melanjutkan hidupku. Aku minta maaf, Ishan. Tolong maafkan aku. Maksudku, tidak masalah kalau kau tidak mau memaafkan diriku. Tapi izinkan aku untuk merawatmu, karena lukamu sangat parah. Aku ngerasa Tara benar-benar tulus. Aku harus nolongin Tara yang udah baik nolongin aku.
Mama, sayang. Mama makan yang banyak ya. Alhamdulillah. Kalau Mama makan yang banyak, Ishan pasti senang. Karena Mama lekas sembuh. Pinter ya kamu, belaga nyuapin mertua, pura-pura baik. Kemarin-kemarin kemana aja? Nadine ini memang anak baik, bukannya pura-pura baik. Aduh, Mbak Maya itu kan orangnya nggak bisa bedain mana orang yang baik sama yang pura-pura baik. Lagian mana ada pembunuh itu baik? Sudahlah Selvi, nggak usah ungkit itu lagi. Maafin Tante Sylvie ya, orangnya memang kayak begitu. Mama jangan banyak pikiran ya. Kata maaf itu juga tidak perlu Mama. Karena memang Tante Sylvie seperti itu mungkin belum bisa menerima kematian Om Ben. Mama makan lagi ya. Udah cukup, udah kenyang Mama. Ishan pasti mengira aku sudah benar-benar menyesali perbuatanku dulu. Kamu salah, Ishan. Aku masih mau membalaskan dendamku pada Nadine. Lalu aku akan serahkan Nadine pada Chandra. Marketing baru. Iya, Siapa? nanti kamu juga akan tahu. Ya, masuk. Selamat siang. Ishan, maksud kamu dia karyawan barunya? Iya, Kenapa kamu terima dia kerja di sini? Tara lagi butuh kerjaan dan kebetulan di kantor kita lagi ada posisi yang kosong. Makanya aku terima Tara kerja di sini. Nggak mungkin. Kamu inget gak? Dia udah bikin hidup kamu susah kemarin. Dia bikin kamu nggak kenalin diri kamu sendiri. Kamu nggak usah khawatir, Tara akan profesional. Aku curiga. Dia pasti ngerencanain sesuatu untuk Ishan. Oh ya, 1 jam lagi kita mau meeting. Kamu ikut meeting sama kita ya, Tara? Ya, baik Ishan. Aku nggak perlu tunggu Tara untuk menangkap kamu. Akhirnya kita ketemu lagi, Nyonya Ihsan. Harus kuakui selama ini kau pandai menyimpan identitasmu. Maksud kamu apa? Saya tahu kamu siluman ular. Jangan selalu menuduh kamu. Aku nggak bodoh, Nadine. Kamu siluman ular. Kamu kemarin berkelahi dengan. Mau kamu apa? Aku akan menghabisimu hari ini. Kekuatan dari mana ini? Kenapa luak itu tidak bisa sentuh aku?
Nadine, gue tuh semakin yakin kalau lu itu emang jodoh gue. Gue semakin yakin siluman ular kayak lu itu pasti bakal berjodoh sama gue. Kok aku keluar ya sisi kularnya? Apa aku hamil? Kemana aja kamu? Pasti kamu habis pergi sama laki-laki simpanan kamu itu kan? Laki-laki simpanan? Aku nggak punya laki-laki simpanan, Irfan. Perempuan gak tahu diri. Kamu denger ya, kamu itu udah miskin. Udah gak tahu asal-usulnya dari mana. Masih bersyukur kamu bisa tinggal di sini. Kamu itu perempuan yang drama queen, tahu nggak? Penuh kepura-puraan, penuh sandiwara. Tante, maaf ya. Nadine butuh istirahat. Badan Nadine lemes banget. Enak aja. Apa sih yang dilakukan Sylvie sama Irfan? Kelihatan kayak marah gitu sama Nadine. Bo Jum, iya Nya. Ada apanya? Anterin saya jalan-jalan keluar. Baiknya, tapi Mbok Jum ambil tongkat dulu ya Nya. Ininya tongkatnya. Pelan-pelannya, pelan-pelan. Gue mau matiin apinya. Kenapa lo berdiri di situ? Ada apa ini? Aduh Nadine, kamu tuh gimana sih? Makanya kamu jangan deket-deket api. Untung aja kamu nggak kebakar. Tante Maya, ini si Nadine. Orang lagi nyiram api, dia malah main api. Mau bunuh diri kayaknya. Iya, aduh Mbak Maya, untung ada Irfan. Dia inisiatif ngambil air langsung siram Nadine. Kalau enggak, Nadine bisa kebakar. Iya kan? Nadine, kamu nggak apa-apa? Nadine nggak apa-apa, Ma. Tapi muka kamu pucat begitu. Ayo istirahat aja yuk. Tara, presentasi pertamamu ini benar-benar membuat aku merasa puas. Terima kasih Pak Ishan. Kamu nggak perlu panggil aku Pak Ihsan. Panggil saja Ihsan, itu lebih baik, oke? Oke Ishan. Tara, Kenapa aku masih merasa Mas Manu masih hidup di dalam diri Ishan? Kalau ada yang bisa menggantikan Mas Manu, itu cuma Ishan. Tara, sekarang kamu ikut ke ruanganku, ayo. Aku rasa ada yang gak beres sama si Tara. Jangan-jangan dia juga mau ngedeketin Ishan. Saingan aku bertambah satu lagi sekarang. Mana binatangnya? Ini mah. Ya udah, cepetan kamu masukin kamar mandi, cepet-cepet. Ya tenang aja, Ma.
Ngapain kalian di sini? Ayo jawab. Oh, cepat kalian ngaku. Kalian mau jahatin Nadine. Mama lagi marah sama siapa itu? Aduh, Mbak Maya gimana sih? Jangan asal nuduh sembarangan dong. Kita kesini itu mau lihat keadaannya Nadine tahu. Bener Tante, lagian mana buktinya kalau kita mau jahatin Nadine? Tante Sylvie sama Irfan mau ngejahatin aku lagi. Oh, jadi mereka mengirimkan binatang ini ke aku. Mereka pikir aku takut. Tapi kalau aku ceritakan ini ke Mama, Mama pasti akan marah dan Tante Sylvie akan makin dendam sama aku. Aku akan usir mereka dengan caraku. Aku harus jadi ular. Ya. Nadine, kamu nggak apa-apa? Mama, loh. Ada apa, Mama? Kok pada ngumpul di sini? Emangnya kenapa, Mama? Tuh kan, bener kan? Nadine gak kenapa-napa kok. Makanya Mbak Maya itu jangan berburuk sangka dulu. Sylvie, saya harap kamu tidak bohong. Kalau kamu terbukti mau nyelakain Nadine, saya nggak akan maafin kamu. Mbak jangan coba-coba mengancam aku ya. Karena satu-satunya orang yang mengancam keluarga ini adalah Nadine. Dia yang udah membunuh suamiku. Kamu nggak apa-apa.